Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya bicara tentang masalah Dajjal ini, saya ingin memberikan beberapa kaidah yang berkaitan dengan pemahaman tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena Dajjal ini bagian daripada fitnah akhir zaman. Supaya kita bisa memahami dengan cara yang benar. Jangan serampah. Karena ini perkara gaib masalah. Tidak bisa diprediksi dengan berbagai macam prediksi, dengan mengikatkan satu cerita dengan cerita yang lain kemudian muncul sebuah kesimpulan. Tidak demikian para ulama memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pertama, yang harus diketahui adalah at-tasabbut wa adamul israf. Cobalah sebelum kita membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan akhir zaman, maka cek dulu tentang riwayat-riwayatnya. Kalau ayat Al-Quran sudah jelas, tetapi hadis-hadis Nabi SAW kan macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Sehingga jangan tergesa-gesa menjadikan sandaran sebuah hukum, apalagi dalam bab masalah keyakinan. Masalah halal dan haram saja tidak boleh bersandar kepada hadis dhaif, apalagi masalah akidah, apalagi hadisnya palsu. Maka masalah nantinya. Sebab ini dalam rangka pembelaan kepada Nabi SAW. Karena ada saja yang mengatakan, kan bagus hadis itu, supaya kalau dibaca mengingatkan orang dan sadar. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, Ustaz. Yang tadinya preman taubat dia gara-gara takut mendengar hadis itu. Betul, satu sisi ada kebaikan, tapi sisi lain ada keburukan yang lebih besar daripada kebaikan. Kenapa? Karena Nabi SAW yang bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan seret tempat duduknya, silahkan duduk di neraka. Ini bukan masalah kecil. Meyakini apalagi menyampaikan hadis yang derajatnya tidak benar, jelaskan derajatnya. Kalau hadis ini sahih, katakan sahih, hasan, dhaif, maudhu, supaya jelas masalahnya. Karena ini masalah akidah, jangan sembarangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh seseorang itu memaksakan kehendak dengan menerapkan tanda-tanda kiamat yang tertera dalam riwayat-riwayat dengan sebuah kenyataan yang berlaku kecuali kejadiannya sudah berlalu secara sempurna. Kita tidak boleh langsung memvonis, wah ini zamannya sudah sampai. Kenapa? Ini gejalanya sudah ada. Tidak bisa kayak gitu. Ya. Memvonis sebuah prediksi itu harus betul-betul kejadiannya sempurna. Kalau baru muqaddimah itu belum tentu bisa dikatakan wah ini akan terjadi seperti ini, karena belum tentu terjadi. Contoh umpamanya, ini Amerika sedang tegang dengan Iran, wah ini berarti akan terjadi perang dunia ketiga, kemudian mengarah kepada hadis malhamatul kubra umpamanya. Ini kan baru muqaddimah, kan begitu. Nanti bagaimana kalau seandainya Iran dengan Amerika salaman, tidak jadi perang? Ya kan? Jadi memprediksi boleh-boleh saja, tapi kemudian memastikan bahwa ini hadis ini sudah berlaku, ini kenyataannya.
Tidak bisa kita menjazmkan 100%, tidak bisa kayak gitu. Ya. Kalau kita memastikan 100% dengan prediksi dan menyambungkan satu cerita dengan cerita yang lainnya, ini masalah gaib. Kita ini baru bisa menghukumi kalau kejadiannya secara sempurna terjadi. Maka itu harus diketahui. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika dihabarkan kepadanya ada anak kecil Yahudi namanya Ibnu Sayyad, atau dikenal dengan Saf. Ini anak Yahudi ini punya sedikit ciri-ciri Dajjal, tidak sempurna. Karena belum ditulis di dahinya kafir. Tidak ada di dahinya kafir. Tapi karena beberapa para sahabat ada yang bersumpah dia Dajjal, seperti Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abi Dzar Al-Ghifari, dan beberapa para sahabat yang lain, Rasul ingin memastikan apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau tidak. Tidak tergesa-gesa. Ya. Datang kemudian Rasul bersama Abu Bakar dan Umar, diintipnya Ibnu Sayyad itu. Kemudian setelah berjumpa dengan Ibnu Sayyad diajak dialog. Sampai Nabi SAW menguji dengan mengatakan, Ya Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khaba'an. Ya Ibnu Sayyad, saya menyembunyikan beberapa kalimat dalam dadaku. Coba tebak, kata Ibnu Sayyad, duh katanya. Sudah benar di awalnya, tapi Rasul mengatakan ihsya walan ta'du wa qadra. Cukup, engkau tidak bisa melewati batas takdirmu. Artinya engkau tidak mungkin mampu menebak isi hatiku, katanya. Ketika itu turun kepada Rasul ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ibnu Sayyad ingin mengatakan dukhan, tapi tidak bisa. Jadi duh gitu saja. Tapi sudah hampir benar tuh. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW belum juga memastikan dia Dajjal. Belum. Ya. Walaupun para sahabat sudah yang bersumpah. Sampai akhirnya Rasul mengintai lagi kedua kali. Kemudian ketika itu Ibnu Sayyad sedang bermain-main. Tiba-tiba kemudian ibunya tahu bahwa Nabi SAW datang. Apa kata ibunya? Ya Saf, ataka Muhammadun. Ya Saf, hati-hati Muhammad sudah datang mendekati kamu. Maka Ibnu Sayyad bangkit kemudian pergi sembunyi di punggung ibunya. Kata Nabi SAW, lau tarakathu, kalau ibunya meninggalkan Ibnu Sayyad ini labayyan amruhu, tentu perkaranya makin jelas apakah dia Dajjal atau bukan Dajjal. Lihat bagaimana kehati-hatian Rasul. Tidak langsung memponis dia Dajjal gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Tidak bisa memponis langsung seperti itu, kecuali kalau sudah nampak 100% kejadiannya, bisa kita terapkan bahwa ini hadisnya sudah berlaku, ini kejadian. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami, bahwa tanda-tanda kiamat ini kalaupun berlaku, maka tidak bisa atau tidak boleh mempengaruhi amalan kita sehari-hari. Tetap sholat, tetap zakat, tetap sedekah, tetap bekerja. Tidak boleh mempengaruhi apakah berlalunya tanda-tanda kiamat kecil atau mungkin tanda-tanda kiamat besar yang akan datang. Tidak bisa mempengaruhi, tetap amalan itu dari dulu seperti itu memang. Kita disuruh sholat 5 waktu dari dulu sampai kiamat besar pun tetap sholat 5 waktu. Jangan sampai mempengaruhi. Ya mungkin kalau semakin khusyuk sholatnya karena membaca hadis-hadis fitnah, makin takut ya. Tapi amalan-amalan itu harus berlalu seperti itu. Bukan karena pamannya mau deket-deket kiamat besar baru antum sholat 5 waktu gitu. Kan itu. Masih lama Dajjal keluar, enggak, nanti aja lah, kalau kata Ustaz besok keluar saya mau sholat. Ya enggak bisa kayak gitu. Rupanya ketika Dajjal keluar enggak sholat juga, ikut Dajjal. Kan masalah jadinya. Jadi itu penting juga. Kemudian la ya'lamu as-sa'a illallah, bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat kecuali Allah.
Kalau kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka tanda-tanda kiamat besar pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena dua-duanya gaib. Kiamat gaib dan tanda-tanda kiamat besar pun gaib. Nah, karena dua-duanya gaib, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan kiamat. Katakan, pengetahuan tentang kiamat itu urusan Rabbku. Jadi kalau seandainya kiamat tidak ada yang tahu, bahkan Nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat, dan Rasul tidak pernah menjawab, meletakkan ini waktunya tidak pernah. Sampai kepada, kalau bicara tentang usia umat ini 1.500, itu tidak ada dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW secara yakin disebut, tidak ada. Itu kan anak ijtihad beberapa ulama, tapi itu juga dibantah oleh ulama yang lain. Kalau memang tidak ada bantahan, boleh mungkin kita makin yakin. Tapi kenapa para ulama sendiri berselisih dalam hal ini? Dan lebih banyak yang membantah dibandingkan yang meletakkan angka itu. Ya. Maka dari sini berarti kan masih goyang keyakinan tentang umur umat manusia itu. Maka kita tetapkan kepada hukum asal bahwa perkara itu adalah perkara gaib, bukan perkara-perkara yang bisa diprediksi.